Saya diberikan teguran dan saya harus belajar dari kesalahan itu. Intinya apa yang kita usahakan itu atau apa yang kita jalani itu, kita benar-benar memahami dan cinta terhadap hewan yang namanya sapi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Hermawan. Alamat saya ada di Purworejo, tepatnya di Desa Depok Rejo, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Pertama saya mulai bisnis peternakan khususnya sapi itu setelah saya lulus dari SMA. Saya SMP SMA di pondok pesantren. Setelah itu saya memang ada tuntutan, ada istilah kata kalau di keluarga kami itu satu keharusan untuk usaha. Nah, kebetulan saya terjun di dunia peternakan. Kebetulan waktu itu paman saya atau Pak Lek saya mempunyai 2 ekor sapi, Mas. Itu betina dan jantan. Setelah saya melihat sapi itu kok makannya beda dari hewan-hewan yang lain. Maksudnya ada kepuasan tersendiri untuk memberi makan, seperti minumnya kok habis 2 ember, kadang 4 ember seperti itu. Akhirnya saya senang dan cinta terhadap hewan yang namanya sapi itu, Mas. Hampir semua orang, hampir semua pengusaha, hampir semua kalangan ya, pasti di bidang usaha itu pernah jaya terlalu jatuh. Nah, jadi perdana saya usaha sapi itu memang cukup manis. Dalam artian pertama saya jualan sapi itu habis 56 ekor. Itu karena ya mungkin peluangnya cukup banyak. Dalam artian peluangnya cukup banyak, saya memang sedikit hiperaktif, ataupun kalau orang Jawa nyebutnya saya tidak tahu malu lah. Ada orang gitu saya berani menawarkan, Mas. Ada wali santri, ada ustadz, ada guru saya, Pak Guru saya jualan kurban gitu. Jadi saya berani seperti itu, memang karakter saya seperti itu dan tidak disangka-sangka memang, Mas. Mungkin porsi atau makom bagi saya setelah lulus SMA itu ya mungkinlah per bulan cukup 1-2 juta. Kok saya mengantongi uang sebanyak itu? Ya terlalu berlebihan, akhirnya saya mungkin jatuh. Saya sempat rugi 104 juta rupiah. Saya nangis, Mas. Dalam tanda kutip rugi itu adalah rugi pakan. Jadi saya pelihara lebih dari 4 bulan, 8 bulanan, dan kos 1 bulannya lebih dari 10 juta. Itu habis untuk pakan doang 104 juta, dan sapi tidak kunjung gemuk, tetap malah ada yang tambah kurus begitu. Nah, setelah itu mungkin saya baru memahami, saya diberikan teguran dan saya harus belajar dari kesalahan itu. Intinya apa yang kita usahakan itu atau apa yang kita jalani itu, kita benar-benar memahami, cinta dan paham betul begitu, Mas. Jadi setelah kerugian 104 juta itu saya memelihara sapi tidak banyak, hanya untuk belajar dan belajar. Di situ ketemu benang merah, dan benang merah itu adalah karakter. Jadi sapi itu punya karakter. Nah, setelah itu terus terang saya tidak pernah ugal-ugalan masalah pakan. Jadi terkadang kan banyak peternak di situ yang mengunggulkan pakannya apa. Bagi saya itu pakan nomor 21. Jadi yang paling pokok adalah bagaimana sapi nyaman, ternak itu nyaman, yang punya nyaman, tenang, insya Allah asal sapi kenyang sehat pasti gemuk, dan pakan bebas sembarang begitu, Mas. Kenapa saya lebih suka sapi lokal? Karena status atau prinsipnya sapi lokal itu adalah sapi pekerja. Dia lebih dekat dengan manusia, dia lebih paham karakter manusia. Kalau sudah seneng sama manusia atau yang punya atau yang rawat, selamanya dia pasti akan nurut. Dan dibalik, kalau memang sudah jengkel, sudah tidak suka sama yang rawat ataupun yang pernah menyakiti, selamanya akan tidak nurut. Nah, istimewanya sapi lokal ini adalah sebenarnya sapi lokal sendiri mampu bersaing dengan sapi impor. Dalam artian sebenarnya sapi lokal itu dagingnya tidak kalah, kualitasnya tidak kalah, dan kuantitasnya tidak kalah dengan sapi-sapi impor. Contohnya ada di belakang saya. Alhamdulillah untuk sapi-sapi lokal yang ada di belakang saya sudah menjuarai semua untuk kontes atau pengadaan hewan tingkat nasional. Tingkat Jateng juga pernah. Dalam tanda kutip, sapi lokal bisa mencapai bobot 1 ton lebih. Sapi impor juga lebih. Jadi kesimpulannya sebenarnya tergantung perawatan. Cuma kadang kita melihat sapi-sapi impor seperti Limousin Simmental itu pertumbuhannya cepat, lalu kita berkutip kalau sapi Simmental dan Limousin itu menguntungkan. Tidak. Coba kita lihat sisi sedikit.
resikonya besar mana antara sapi lokal sapi impor. Dan percaya tidak percaya, setiap pemeliharaan sapi Simmental Limousin atau sapi merah 10 ekor pasti ada yang masalah 1-2 ekor. Itu percaya atau tidak? Dan coba dipelihara sapi PO 10 atau 20, insya Allah sehat semua, cuma pertumbuhannya memang sedikit lambat. Artinya apa? Jadi sebenarnya untuk mencapai target yang diinginkan itu sama saja, cuma tergantung kita pengelolaannya gimana, kita manajemennya gimana. Dan saya yakin insya Allah mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan sapi lokal khususnya sapi PO, sapi putih itu mampu dan berani bersaing dengan sapi impor segala jenis. Nah, kalau perawatan sapi lokal sendiri itu cukup mudah mas, pakan sedikit nggak perlu banyak, pakan enak pakan nggak enak cukup sedikit. Yang kedua cuma butuh berjemur. Jadi pemahaman orang kadang sapi kalau dijemur susut, sapi kalau dijemur kadang berkurang dagingnya dan lain sebagainya. Tidak, yang berkurang itu keringatnya. Nanti kalau dikasih minum, dikasih air mandi itu kembali lagi kok. Kalau berjemur itu tujuannya untuk ya cuma, saya memahaminya, masa ya sih setiap hari kita makan tidur dok. Kadang kan butuh berjemur, jalan-jalan juga. Jadi setiap habis makan selalu kalau tidak hujan sapi-sapi kami pasti berjemur dilanjut jalan-jalan, entah ditunggangi dan lain sebagainya. Tidak membedakan sapi lokal sama sapi impor, kami menganggap semua sapi sama, cuma karakter yang berbeda. Ada yang maunya dikipasin, ada yang maunya panasan, ada yang maunya setiap hari basah, ada yang maunya setiap hari kering. Itu bagaimana cara mengetahuinya? Ya yang setiap hari yang melihara. Jadi kembali lagi ke praktek dan titen, begitu mas. Bagaimana cara melihat sapi prospek besar atau prospek 1 ton dengan sapi yang tidak bisa besar tapi bisa gemuk? Itu kembali lagi ke genetik. Pertanyaannya adalah, mas pakannya apa kok bisa gede-gede banget kayak gitu? Pakan lagi, jangan salahkan pakan, jangan unggulkan pakan. Karena apa? Ya prinsip kita sama, mungkin sapi sama manusia ya, asal kenyang sehat pasti gemuk. Tapi kalau kita kenyang makan banyak, pikirannya stres seperti saya sekarang skripsi gitu, mungkin kurang. Jadi kembali lagi ke kita, yang penting sehat, tenang, bahagia, kenyang itu pasti gemuk. Nah catatannya satu, bedakan antara sapi gemuk dan besar. Kalau sapi besar itu tinggi panjang, gede tinggi panjang, tulangnya besar, kulitnya tebal, itu besar. Kalau sapi gemuk ya udah dagingnya banyak. Jadi kembali lagi membedakan sapi yang, cara memilih sapi yang bisa besar sama yang tidak bisa besar adalah ke genetik. Kalau ayahnya itu lebih detailnya ya, kalau ayahnya atau pejantannya dan indukannya atau betinanya gede, itu insya Allah pedetnya atau anaknya nanti bisa gede juga. Lain hal dengan sapi yang mungkin punten nun sewu, indukannya kecil, pejantannya kecil, itu bisa gemuk banget, tapi kalau tinggi panjang gede mungkin susah. Itu untuk gambaran secara nyata seperti itu mungkin ya. Tapi kalau tidak bisa melihat pejantan atau indukannya secara langsung, mungkin kita bisa melihat ciri-cirinya. Dan ciri-ciri itu sendiri mungkin bisa dipahami berbagai kalangan. Nanti sudah mungkin sudah cukup banyak yang liputan tentang cara memilih bakalan ya. Dari segi kepala gede, kaki-kaki gede karena kaki mungkin pondasi, ekor juga kulit tebal, itu merupakan ciri-ciri utama memang. Tapi kalau saya pribadi, saya kurang yakin kalau tidak melihat betina ataupun indukannya. Ketika saya melihat sapi betina atau indukannya atau pejantannya itu gede-gede semua dan anaknya kecil, saya berani mengatakan kalau ini sapi bisa besar. Kenapa? Karena memang ya genetiknya genetik besar, tidak menutup kemungkinan minimal anak itu seperti ayahnya atau seperti ibundanya. Lain hal dengan sapi-sapi yang kita tidak tahu asal mulanya atau kita tidak tahu genetiknya dari mana, ya mungkin seperti itu bisa besar, tapi kalau indukannya atau pejantannya cuma 5 kintal atau 400 kilo, 4 kintal, ya sudah kurang lebih seperti itu dan tidak bisa untuk prospek seperti yang diharapkan, seperti yang teman-teman lihat 1 ton up gitu, mungkin susah ya, bisa tapi susah sekali, butuh waktu yang cukup lama. Itu seperti itu mas. Jadi kembali lagi ke genetik dan terahnya.
Untuk kendalanya sendiri sebenarnya hampir semua peternak atau hampir semua kalangan pasti punya kendala dalam berusaha. Khususnya kami yang beternak, mungkin semua peternak sudah tahu kendalanya adalah satu, Mas, pakan. Pakan itu cukup mahal. Kadang kalau di logika di nalar itu nggak ketemu. Masa iya pakan sapi sama daging sapi mahal? Pakan sapi mau nggak mau ya tetap dijalani. Tapi ya alhamdulillah masih ketemu, Mas. Nah mungkin itu masih rezeki gitu ya, Mas ya. Nah tapi lain hal dengan teman-teman yang lain, mungkin kalau kendalanya seperti itu ya sama, cuma kita menyikapinya bagaimana kita memberikan manage atau mengatur biar ketemu gitu, Mas. Intinya kendala saat ini yang paling berat adalah untuk pakan sapinya sendiri sama daging sapi, mahalan pakan sapinya. Terima kasih untuk pemirsa sedulur semua. Alhamdulillah saya Hermawan juga membuka usaha. Di situ baik kita usaha bareng, join, kita tukar pikiran boleh, kita belajar bareng boleh, membeli sapi boleh, menjual sapi boleh. Nah kesempatan tahun ini, bulan ini saya masih berfokus pada penjualan hewan kurban. Untuk harga-harga sapi kurban kami cukup ekonomis, berkualitas insya Allah dan amanah pastinya. Dan kami selalu memberikan perawatan segala hal, dari perawatan kesehatan, kecacatan, pakan, biaya ongkir, sampai hari H atau hari yang ditentukan penyembelihan. Bahkan penyembelihan pun kami menerima jasa penyembelihan karena memang sudah mendapat sertifikat atau legalitas dari MUI, Majelis Ulama Indonesia begitu. Nah untuk sapi-sapinya sendiri harganya mulai dari 18 juta sampai harga berapapun ada kami insya Allah. Untuk kontak kami sendiri, Facebook saya Setia Hermawan, lalu untuk channel YouTube saya juga ada, Mas, Setia Farm juga. Instagram kami juga ada, @setiafarm. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton channel Cap Capung. Jangan lupa like, comment, share, subscribe juga. Buat sedulur semua, apabila banyak pertanyaan, banyak yang kurang jelas, bisa dikutipkan di kolom komentar. Nanti harapannya juga untuk pertanyaan kepada saya bisa langsung japri. Dan terima kasih sudah menonton pula. Banyak tutur kata yang kurang berkenan bagi Bapak atau antum semua, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.